Halo, selamat sore Sobat Sehat. Ketemu lagi barengan dengan saya Ayu Cornelia bersama dengan Prof. Kristanti Effendi. Halo Sobat Selamat Sehat. sore. Apa kabar Selamat Prof? sore. Selamat tahun baru. Oh iya, tahun baru, Baru ya. ketemu walaupun sekarang hari ke berapa sekarang? 7 ya? 9. Oh 9, sudah ke 9 ya. 9. Oke, nah hari ini kita sangat spesial karena ada tamu istimewa bersama saya dan juga Prof. Tanti. Beliau adalah Ibu Yeni. Tara. Yeay. Silakan Bu Yeni bisa memperkenalkan diri. Oke, ya selamat sore. Saya Yeni dari Bethesda dan asli juga dari Jogja. Dari Itu mungkin Jogja itu begitu dulu. ya. Kalau kesehariannya apa Ibu? Mohon maaf. Iya, sehari-hari saya mengajar di Stikes Bethesda Yakum, Mbak Ayu, mengajar ke arah riset, kemudian juga paliatif. Oke, baik. Nah, kayaknya sore hari ini kita akan membahas sesuatu yang belum pernah kita bahas ya di tahun baru ini. Akan banyak inovasi-inovasi yang kita berikan untuk Anda dan semoga bermanfaat begitu ya. Saya ingin tanya dulu kepada Prof. Tanti nih, Prof. Sebetulnya dukungan bagi keluarga berduka itu merupakan bagian dari paliatif atau tidak, Prof? Ya, makasih pertanyaannya Mbak Ayu. Ya, keluarga merupakan bagian dari orang-orang yang harus memang dilibatkan dalam perawatan paliatif. Nah, pada saat pasien yang dirawat itu masih bisa mereka rawat dengan baik, mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik ya buat yang sakit, itu jelas sangat membantu ya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Tetapi pada saat yang dirawat sudah tidak ada, itu bukan berarti kita sudah tidak membutuhkan keluarga lagi. Betul. Karena itu sebetulnya perawatan paliatif dimulai dari sejak didiagnosa sampai dengan pasien itu meninggal dan sampai kepada bagaimana merawat keluarga yang berduka. Dan itu bukan jangka pendek ya, Prof, ya, itu betul-betul ya, tergantung ya. juga ya. Oke. Jadi kalau ditanya jawabannya bagian dari Yes, bagian dari perawatan paliatif. Oke. Nah, kalau kita bicara dengan Bu Yeni nih, tadi Bu Yeni kita mau bahas tentang dukungan gitu ya, dukungan untuk keluarga. Mungkin Bu Yeni bisa menjelaskan peran dari keluarga sendiri, apa yang perlu dilakukan. Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi Prof. Tanti sudah menyampaikan bahwa bereavement itu kan sebenarnya kelanjutan di area palliative care ya. Jadi pertama itu kan paliatif primer sejak pasien terdiagnosis, kemudian masuk ke end of life care, dan area yang terakhir itu adalah bereavement care. Nah, ini satu hal yang menarik nih Sobat Sehat ya. Jadi katanya istilahnya adalah bereavement. Nah, itu apa tuh Prof atau Bu Yeni? Monggo. Bereavement support. Baik, saya mulai dulu, nanti mungkin Iya, melanjutkan juga. Menambahi, maksud saya bukan melanjutkan. Ya, bereavement itu adalah salah satu area di keperawatan paliatif yang berfokus pada dukungan yang formal terhadap individu, itu entah caregiver ya, entah keluarga, relatif yang lain yang kehilangan seseorang begitu. Sebenarnya kehilangan bisa banyak hal ya Mbak Ayu ya, bisa kehilangan uang, properti dan lain sebagainya, tetapi fokus kalau di kami pribadi lebih fokus ke bereavement yang karena kehilangan orang dan spesifik lagi di area paliatif. Jadi kehilangannya itu karena suatu penyakit yang termasuk di area paliatif. Seperti itu. Oke, ya. Bagaimana Prof mungkin bisa menambahkan bereavement support ini? Betul, sehingga tadi yang disampaikan Bu Yeni saya tekankan bahwa apabila ada seseorang anggota keluarga yang mengalami sakit dan kemudian meninggal, maka yang menjadi fokus kita tenaga kesehatan itu beralih kepada keluarga, karena keluarga berduka itu juga bagian ranahnya keperawatan, Mbak Ayu. Jadi memang keluarga ya bagian yang menjadi satu dengan
kalau kita merawat pasien, kalau di Indonesia nggak bisa cuma mikirin pasiennya Iya, aja tuh nggak keluarganya juga Iya, ya. Oke, karena oke. bisa. Biar bagaimanapun proses Mm-mm. perawatan pasien juga tergantung keluarga setuju atau Iya, tidak, betul. keluarga merasa bagaimana, harus diperhatikan juga Iya, iya, perasaannya. Iya, iya. Apalagi kalau sampai proses kehilangan. Nah, itu Iya, maka iya. bereavement care lah dibutuhkan gitu ya. Oke. Nah, selama ini Bu Yeni melakukan praktek atau mungkin kegiatan ya terkait dengan bereavement support itu, tantangan apa yang Ibu sering temui, terutama kalau kita bicara di Jogja dan di Jawa ya? Ya. Kayak tadi Prof Wendiko yang kita urusin nggak cuma pasiennya gitu ya, tapi juga keluarganya. Tantangannya apa? Tantangannya apa ya? Banyak ya Mbak Ayu ya. Terutama mungkin basicnya karena grief ya. Bereavement care itu kan salah satu outcome luarannya yang bisa kita ukur itu adalah grief. Grief itu adalah reaksi duka, berduka. Iya, Dan sementara kita taunya duka itu adalah suatu proses yang normal, wajar. Ketika kita kehilangan sesuatu atau seseorang, itu pasti akan ada reaksi yang namanya duka atau grief. Nah, tantangannya adalah karena dianggap sebagai hal yang normal, maka ya kalau seseorang kehilangan anggota keluarganya, kemudian dia sedih, nangis dan lain sebagainya, ya dianggap normal. Bahkan ketika itu berlangsung sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, oh ya dia depresi karena habis kehilangan siapanya begitu. Nah, orang sering mengalihkannya itu sebagai depresi atau kecemasan atau bahkan ada yang bilang itu PTSD begitu ya. Apa Sementara itu PTSD? PTSD itu post traumatic stress disorder ya, karena traumatic feelings ya, perasaan trauma begitu. Nah, sementara sebenarnya ada diagnosis baru yang namanya prolonged grief disorder ya. Jadi grief itu normal, tetapi ketika berlangsung secara intensif, berdampak buruk berkepanjangan, nah itu sebenarnya sudah bisa didiagnosis. Ini sudah masuk ke ICD-11 atau DSM dan DSM-5 sebagai salah. DSM itu ada DSM dan ICD itu adalah kitab diagnosis. Kalau ICD kan biasanya untuk kedokteran, International Classification for Disease. Kalau DSM itu untuk psikiatri. Siap, baik. Nah, gimana caranya Bu Yeni melibatkan anggota keluarga tadi supaya dia bisa memberikan dukungan? Ya, baik. Nah, itu juga termasuk tantangan karena konsep tentang bereavement, jangankan bereavement ya Prof Tantia, paliatif aja belum banyak orang yang cukup familiar dengan istilah paliatif ya, apalagi bereavement begitu ya. Jadi satu tantangan, makanya kami mengembangkan, termasuk Prof Tania, kami mengembangkan ini, ada website namanya berca.my.id ya. Sekalian promosi www.berca.my.id. Di situ ada apa tuh di website ini? Terima kasih Mbak Ayu. Jadi salah satunya itu kita mengembangkan satu tools ya, instrumen atau angket yang bisa untuk mengukur grief. Nah, ini yang mengembangkan adalah Profesor Prigerson dari Amerika yang sudah kita minta izin untuk kita translasikan, kemudian kita uji di Indonesia dan bisa kita pakai. Nah, itu salah satunya untuk melakukan screening. Sebenarnya skor saya normal atau tidak setelah kehilangan. Sampai ada seperti itu ya? Oke. Itu salah satunya Mbak Ayu. Kemudian saya sudah matur Prof Tanti, tahun ini kami baru 2 area dulu, yaitu screening dan yang satu lagi adalah self treatment, terapi individu yang bisa dilakukan secara mandiri dengan mindfulness begitu. Nah, itu salah satu bentuk dukungannya. Karena kalau itu tadi yang pertama, karena grief itu dianggap sebagai sesuatu hal yang normal, sehingga tadi konteks nggak hanya Jawa ya Mbak Ayu, se-Indonesia pun sama. Saya kok ke rumah sakit hanya karena rasa berduka itu bukan sesuatu hal yang mungkin dianggap lazim begitu sehingga dengan kami memutuskan untuk mengembangkannya secara virtual terlebih dahulu, kemudian melakukan sosialisasi di kami sudah mulai di beberapa komunitas. Harapannya komunitas-komunitas ini yang nanti akan
merambah ke keluarga begitu untuk ya itu memberikan dukungan itu. Baik, saya ke Prof dulu nih terkait dengan tantangan yang dihadapi keluarga pasien tadi ya. Kalau dari paliatif gimana tuh cara mengatasinya, Prof? Ya, cara mengatasinya sebetulnya bereavement care kan bagian Bereavement dari care. perawatan paliatif. Cuman mungkin pada kesempatan ini ya ada Bu Yeni juga mungkin kita perlu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa yang namanya tahapan berduka itu memang satu dengan yang lain beda-beda. Itu sangat tergantung yang ditinggal itu siapa. Betul. Yang meninggal itu siapa. Iya, Kalau yang meninggal adalah orang yang dianggap dekat sekali, ya, maka nanti akan berbeda responnya individu ini terhadap kehilangan. Ya. Tetapi sedekat apapun, kalau sampai bertahun-tahun kemudian belum bisa menerima kenyataan bahwa pasangannya atau anaknya itu sudah meninggal, misalnya contoh nih ya, anaknya meninggal. Anaknya tuh seneng spaghetti misalnya, atau seneng makanan ayam apalah goreng kita. misalnya. Setiap hari dia bikin Ayam goreng. hanya untuk ini Merasa loh, bahwa dia itu ada. dia nanti dia ngomong sendiri, misalnya ini loh, Nduk, kowe sudah tak bikinin nasi ayam goreng setiap hari, atau bahkan mungkin jika makamnya deket gitu ya, misalnya dia tiap hari pergi ke situ, ya bagus sih tiap hari mengunjungi. Tetapi kalau masih dia belum menyadari bahwa Sudah meninggal, berdukanya itu tuh sudah sekian lama, maka itu yang tadi Bu Yani bilang itu prolong. Jadi berduka yang berkepanjangan. Iya, betul. Oke. Satu lagi Bu Ayu, di Indonesia orang kehilangan anak di kandungan atau masih dalam kondisi hamil, itu kan kita bilangnya aborsi, keguguran. Iya. Keguguran itu juga meninggalkan bekas di si ibu. Jadi bukan yang sudah punya kehidupan, sudah bisa ngelihat lari-lari kayak gitu baru terus jadi aduh kehilangan. Yang ada di perut pun kalau itu kemudian nggak jadi lahir, ya toh, itu juga menjadi bagian dari bereavement care. Karena bisa jadi itu anak yang sudah sekian puluh tahun ditunggu-tunggu, anak mahal misalnya. Bahkan bukan anak mahal sekalipun, kalau itu bagian dari tubuhnya si ibu kemudian itu kan bisa saja itu berduka. Tapi kalau orang di Indonesia mungkin cuman sekedar kamu miskram toh. Iya sudah gitu. Iya. Padahal itu juga bagian daripada kedukaan juga ya. Oke, gitu. baik. Dan si yang bersangkutan kalau ada di BRK ini bisa bercak ya, itu bisa men-screening sendiri aku tuh normal apa atau tidak. Sehingga nanti manfaatnya apa nanti Bu Yeni ya kalau sudah tahu screening terus gimana. Nanti kita saksikan setelah yang berikut ya. Baik, masih bersama dengan saya Ayu Cornelia dan juga Prof Tanti dan juga Ibu Yeni. Kita masih bicara terkait dengan bereavement support begitu Bu ya. Nah tadi yang menarik adalah bahwa kita bisa melakukan screening ya Bu ya, untuk mengecek kita di level apa gitu ya. Nah itu gimana Ibu? Apa yang perlu dilakukan? Ya, baik, terima kasih Mbak Ayu. Jadi screening ini namanya PG13R ya, Prolonged Grief Disorder. 13 itu 13 karena isinya 13 item. R-nya itu revise karena itu tadi grief itu sudah masuk ke DSM sehingga yang punya kemudian merevisi begitu. Nah, setelah mengisi ke-13 item tadi ada nomor 1 sampai nomor 5 seberapa sering itu dirasakan ya. Misalnya ketika kamu melewati tempat atau tadi Prof Ari menyampaikan Prof Tanti menyampaikan bau ayam goreng dan lain sebagainya itu kemudian kamu mengingat orang yang meninggal itu seberapa sering, itu kan 1 sampai 5 begitu ya, dan seterusnya diisi ada 13 item. Kalau dia skornya di atas 30
itu artinya sudah ada tanda-tanda ke arah grief disorder. Kalau beliaunya sudah lebih dari 1 tahun kehilangannya, berarti itu sudah bisa didiagnosis grief disorder. Tapi kalau di atas 30 tetapi kehilangannya itu belum belum 1 tahun, berarti masih dianggap itu simptom masih normal. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, di situ kami mengembangkan beberapa self treatment, tetapi yang tahun ini baru jadi untuk yang mindfulness. Jadi mindfulness itu sederhana, Mbak Ayu. Gimana itu? Jadi itu seperti sekarang sudah ada 10 video yang kami linkkan ke Berca. Jadi itu musik dengan beat tertentu yang sudah diteliti begitu ya, karena mindfulness itu ada yang untuk cemas, ada yang untuk nyeri, ada yang untuk khawatir, atau gangguan tidur dan lain sebagainya. Nah, ini sudah spesifik untuk grief. Nah, dengan mendengarkan itu, kalau di Jawa kami kemudian melihat sambil mengucapkan ikhlas. Saya ikhlas. Kalau yang bahasa asingnya kan seperti letting go. Let it go. Makanya ya di sini kami menggunakan logonya itu dandelion, Mbak Ayu. Dandelion karena ini biasanya ya ilustrasinya kita pakai dandelion, kemudian kita sebul begitu dengan maksudnya itu letting go, let you go gitu ya. Bukan berarti melupakan ya Mbak Ayu ya, tetapi paling tidak perasaan ini sudah bisa ikhlas. Kalau di maaf di Kristiani ya Prof ya, yang pakai burung dara itu setelah 1000 hari ya, itu kan ada ritual melepas burung dara itu juga sama ya, konsepnya kan harapannya simbol ya, letting go, karena ke arah tadi yang Prof Tanti menyampaikan proses grief itu kan ujungnya acceptance ya Mbak Ayu, menerima. Nah, baru bisa menerima itu kalau let go. Baik, Nah, kalau saya kembali ke Prof nih, bagaimana ahli paliatif bisa memberikan dukungan spiritual, Prof? Ada kaitannya dengan keluarga yang berduka ini. Ya kalau masih ranahnya perawatan paliatif, justru memang tantangannya di situ. Di Indonesia ini masih bereavement care itu masih sangat belum tersentuh ya. Karena kebanyakan pasiennya dirawat, kemudian kalau sudah meninggal dibawa ke rumah, sudah. Paling banter itu tenaga kesehatan tuh ikut datang ke tempat pemakaman atau ke rumah duka, menyampaikan duka cita, ikut berduka, kehilangan, berempati gitu. Tapi masih sangat sedikit yang kemudian menindaklanjuti seminggu setelah yang ditanya gimana kabar keluarga, meskipun hanya lewat telepon. Jadi harapannya ya dengan nanti ini kebetulan ya, sekali lagi perawatan paliatif di Indonesia itu masih relatif baru dalam arti belum semua rumah sakit itu menerapkan, meskipun ya perawatan paliatif sudah sejak lama ada di Indonesia dan karena di undang-undangnya juga baru ada tahun 2023 kemarin. Baru. Jadi saya rasa ya kita kasih waktu untuk teman-teman berbenah diri ya. Nanti mudah-mudahan sih, kalau saya Bu Yeni kan karena perawat, kita sudah nantinya akan berupaya dengan adanya Himpunan Perawat Paliatif Indonesia itu nanti menjadi wadah bagi teman-teman perawat untuk bisa belajar lebih terkait dengan bagaimana yang seharusnya seorang perawat itu memberlakukan perawatan paliatif terhadap pasien dan juga terhadap keluarga, bahkan setelah pasien meninggal. Nanti akan ada sih beberapa pelatihan-pelatihan yang mungkin itu akan sangat membantu perawat khususnya untuk paham lebih baik ya terkait dengan treatment care.
Oke, baik ya. Baik, Bu Yeni, kira-kira tips apa lagi nih yang bisa diperhatikan oleh sobat sehat di rumah terkait dengan bereavement care ini? Oke, ya tipsnya apa saja ya? Yang pertama tentu saja kami akan terus melakukan sosialisasi ini. Kemudian kenapa kok kami membuatnya pakai gantungan kunci ya Mbak Ayu ya, supaya nggak langsung hilang karena di sebaliknya ini ada barcode supaya kita bisa langsung akses menggunakan device HP ya, begitu jadi ya misalnya. Nanti jangan lupa kunjungi http berca.my.id ya. Oke. Ya, kami lanjutkan. Jadi tidak hanya gantungan kunci ya. Jadi dukungan itu tadi tipsnya kalau kami mulai di tahun 2024 kemarin bekerja sama dengan mitra itu Forum Kedukaan dan Kebencanaan Mbak Ayu. Nah, beliau-beliau itu adalah orang-orang yang luar biasa, relawan yang mendukung orang-orang yang keluarga yang sedang berduka begitu. Nah, saya pikir beliau-beliau itu adalah tim yang sangat potensial untuk bisa membagikan ini ya, membagikan informasi. Ini kami non profit ya, ini bukan promosi barang atau apa ya Prof ya, tetapi semata-mata ya tipsnya itu tadi dari tim itu bisa mengingatkan ya kalau misalnya ada tetangga, karena pernah kami dulu ada informasi misalnya kok dia setelah kehilangan mamanya kok terus nggak pernah keluar lagi ya. Seperti itu contohnya. Nah ini kan salah satu kuncinya adalah mengidentifikasi kalau ada sesuatu yang sepertinya kok tidak wajar begitu. Nah itu tipsnya adalah kalau memang mengetahui entah itu saudara, entah itu tetangga, teman dan lain sebagainya yang dirasakan setelah kehilangan kok perilakunya berubah, mungkin bisa mengunjungi ini tadi ya, mungkin ya paling tidak untuk mengunjungi itu kalau memang dirasakan ternyata tidak sangat intensif ya yang dirasakan, nah mungkin baru harus pertolongan yang lebih profesional. Ya. Baik, silakan Prof. Tips apa nih yang perlu diperhatikan terakhir untuk sobat sehat? Tipsnya kalau saya sih himbauan ke masyarakat ya, lebih peduli aja deh sama mereka-mereka yang memang mengalami berduka ya. Dan kadang-kadang saya juga lihat bahwa ekspresi wajah yang datang pada saat pelayatan juga apa ya, masih belum menunjukkan berempatinya itu masih kurang gitu. Bahkan jadi ajang reuni yang kemudian jadi mungkin malahan bernostalgia, ketawa-ketawa. Kalau nantinya sudah lebih aware akan bagaimana bisa berempati ya terhadap mereka yang berduka, itu bisa dikurangi lah, sehingga suasana duka itu tidak hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi juga orang yang datang berempati benar-benar berempati, tidak hanya sekedar layak saya aja. Kalau saya nggak layak, nanti saya meninggal nggak ada yang layak. Gitu, misalnya atau dikerenengi. Kalau orang Jawa dikerenengi ya. Itu. Siap, baik. Ya, itu. Jadi kita harus lebih menambah begitu ya, lebih menambah empati kita. Empati kepada mereka yang sedang berduka. Ya, sobat sehat, tidak terasa waktu juga yang membatasi pertemuan kita, tapi jangan khawatir karena masih akan ada banyak info-info menarik dari Prof. Kristanti Effendi. Sebelum saya close, mungkin ada closing statement dari Bu Yeni. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi semuanya mungkin hari ini kita belajar atau mengenal tentang konsep bereavement care, dan bereavement care atau bereavement support itu tidak selalu harus memerlukan hal-hal yang teknis ya, sangat-sangat atau bahasa Jawanya jelimet begitu, tetapi kita yakinkan bahwa kepada keluarga yang berduka atau individu yang berduka bahwa saya ada loh begitu, meskipun tidak selalu secara fisik, tetapi nyatakan bahwa
kita akan siap selalu untuk mendukung mereka. Terima kasih. Oke, yang penting kita hadir gitu ya, kita ada di situ. Ya. Ya, baik, terima kasih. Silakan Prof, closing Ya. statement. Melanjutkan, hadir penting, tetapi tidak hanya sekedar hadir, tetapi juga bisa menunjukkan rasa empati dan respect siap, kepada ya. mereka yang berduka. Duka. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk Anda Sobat Sehat, tentunya semoga bermanfaat, dan tentunya saya dan juga Prof Tanti dan Bu Yeni mengucapkan tetap sehat, semangat ya, dan juga tetap jaga kualitas hidup. Salam.